Rino kembali pimpin PWI Kota Metro. Dalam konferensi kota Konferkot 7, Reno Panduwinata terpilih secara aklamasi untuk kembali menakodai PWI Metro periode 2024-2027. Di konferensi tentu akan memutuskan PWI ke depannya untuk Kota Metro membentuk satu ekosistem media yang cerah juga ceria. Kalau kita cerah saja kita sudah cerah, ketemu dengan teman-teman OPG, ketemu dengan teman media halo, cerah semua. Jadi ceria, cerdas, cermat, empati, responsif. Ya kan? Percayalah Adinda dan saya semuanya. Mana yang terbaik untuk Metro ini kita selesaikanlah masalah-masalahnya. Setuju? Dengan pengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi 7 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Metro periode 2024-2027 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam sambutannya, Rino berharap dukungan penuh seluruh anggota untuk bersama membangun PWI ke arah yang lebih baik. Karena dirinya manusia biasa dan banyak kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bimbingan dari semuanya, katanya pada kegiatan Konferkot 7 di Wisma Haji Al Khairiyah pada Rabu 28 Februari 2024. Bapak Wiradi Kusuma beserta Ibu Kota Metro, Ibu Yeni. Yang saya hormati Abang Dan, Ketua DPRD Kota Metro, Abang Tondi Nasution. Yang saya hormati jajaran Forkopimda yang telah Pada kesempatan itu, Ketua PWI Provinsi Lampung Wiradi Kusuma mengatakan bahwa anggota PWI harus terus bergerak dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita harus cepat adaptif dengan kemajuan teknologi. Sekarang ini ada artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan yang memang itu pun kalau kita tidak segera memahaminya, kita akan terlindas. Dirinya juga mengatakan beberapa peran-peran wartawan sudah digantikan oleh AI. Sekarang lewat AI, membuat artikel bisa. Itu yang maksudnya harus dengan cepat meningkatkan kualitas dan mutu, serta berproses dan beradaptasi dengan teknologi saat ini. Oleh sebab itu, PWI Kota Metro ke depan perlu memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagai program kerja. PWI ada 10 program dan 1-9-nya itu pendidikan dan pelatihan. Dan yang ke-10 itu adalah yang lain-lain. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh anggota PWI di Lampung ketika kegiatan itu
berorientasi terhadap pendidikan dan pelatihan. Kalau teknologinya berkembang, wartawan yang tidak berkembang habis kita. Jadi kita harus meningkatkan mutu dan kualitasnya. Selain itu, wartawan perlu memiliki kompetensi sehingga seluruh anggota PWI di Lampung wajib mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW. Untuk uji kompetensi itu memang diwajibkan oleh Dewan Pers karena PWI adalah konstituen Dewan Pers, maka bagi PWI adalah wajib. Siapapun yang ingin menjadi anggota bisa. PWI diharuskan ikut uji kompetensi. Uji kompetensi itu menurutnya wartawan itu adalah profesi dan erat kaitannya dengan kompetensi. Karena narasumber akan yakin kepada kita bahwa kompetensi kita adalah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Selain profesionalitas wartawan atau kode etik bagi anggota PWI juga harus dijunjung tinggi. Ia juga meminta seluruh anggota PWI Metro kedepannya untuk menjalankan kode etik saat melakukan tugas peliputan. Oleh karena profesi maka harus dibedakan, semua profesi itu adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Profesi itu berkaitan erat dengan adanya kode etik. Bagi kita kode etik itu dibuat supaya kita tidak arogan. Wiradi Kusuma juga menjelaskan posisi PWI yang sebagai konstituen Dewan Pers, sehingga setiap wartawan yang akan menjadi anggota biasa diwajibkan mengikuti UKW. Maka untuk menekan arogansi itu perlu adanya kode etik yang berguna untuk mengontrol. Karena kita wartawan sebagai profesi yang harus punya kompetensi. Kompetensinya diuji dan sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers itu adalah lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan Presiden. PWI yang sebagai salah satu konstituen Dewan Pers ikut aturan yang sudah diberlakukan oleh Dewan Pers. Maka UKW di PWI wajib hukumnya. Tidak bisa menjadi anggota biasa PWI kalau dia tidak ikut uji kompetensi. Mengimbau anggota, termasuk saya pribadi juga, kita harus cepat adaptif dengan kemajuan teknologi. Sekarang ini ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang memang itu pun kalau kita tidak segera memahaminya, kita akan terlindas. Beberapa peran-peran wartawan sudah digantikan oleh AI. Sekarang lewat AI atau namanya ChatGPT itu, lihatlah, membuat artikel bisa, press kelar lagi mereka. Itu yang maksud saya, kita harus segera cepat juga, terus meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, terus berproses, terus beradaptasi dengan apa teknologi-teknologi yang saat ini. Kalau kita tidak kuasai teknologi, kita tergilas. Jadi, karenanya PWI itu jika ada 10 dia program, 1-9-nya itu pendidikan, pelatihan, pendidikan, pelatihan, pendidikan, pelatihan. 10-nya apa dan lain-lain. Karenanya saya mengimbau pada seluruh PWI yang ada di Lampung, ayo kita kegiatannya itu berorientasi terhadap sana. Pendidikan, pelatihan, pendidikan, pelatihan. Jadi itu yang harus kita lakukan, terus meningkatkan kualitas, terus mengupdate diri dalam adanya teknologi yang saat ini sudah terus berkembang. Kalau teknologi berkembang, wartawannya nggak berkembang, habis kita. Jadi kita harus terus tingkatkan mutu kita, kualitas kita. Penegasan saja Ketua, untuk UKW bagi jurnalis itu bagaimana Ketua? Wajib atau tidak? Kalau uji kompetensi itu memang diwajibkan oleh Dewan Pers. Diimbau, diwajibkan oleh Dewan Pers untuk wartawan ikut uji kompetensi wartawan. Sangat penting, karena PWI adalah konstituen Dewan Pers, maka bagi di PWI dia wajib. Anggota siapapun yang ingin menjadi anggota biasa PWI, dia harus ikut uji kompetensi. Berarti sangat penting ya Ketua? Uji kompetensi itu menurut kami, saya juga pribadi memandang wartawan itu profesi, erat kaitannya dengan kompetensi. Kita bawa istri ke dokter pria, tangannya dipegang untuk memeriksa darahnya, tekanan darah. Kita tidak marah, kenapa? Karena kita yakin kompetensinya seorang dokter. Begitupun kita wartawan. Narasumber akan yakin kepada kita bahwa kompetensi kita adalah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, karena kita ini profesi, harus dibedakan. Semua profesi itu adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Profesi itu kaitan eratnya dengan adanya kode etik.
Semua golongan profesi pasti ada kode etik. Advokat ada kode etik, dosen ada kode etik, dokter ada kode etik, wartawan pun ada kode etik. Nah, kita kode etik itu dibuat supaya kita tidak arogan, karena namanya golongan profesi itu dia punya otonomi melakukan atau tidak melakukan. Misal kita wartawan memberitakan atau tidak memberitakan, keputusan di kita. Dan dokter mengobati atau tidak mengobati, keputusan ada di dirinya sendiri. Advokat membela atau tidak membela, keputusannya ada di dia. Nah, karena dia punya sisi otonomi, makanya profesi itu punya sisi arogansi. Nah, untuk menekan arogansi itu adanya kode etik untuk mengontrol itu. Nah, itulah karenanya kita wartawan sebagai profesi ya harus punya kompetensi. Kompetensinya diuji dan sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu adalah lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan Presiden. Nah, PWI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers ikut aturan dari apa yang sudah diberlakukan oleh Dewan Pers. Maka UKW di PWI wajib hukumnya untuk tidak bisa menjadi anggota biasa PWI kalau dia belum ikut uji kompetensi wartawan. Bersamaan itu, Wali Kota Metro Wahdi mengapresiasi gelaran Konfremkot. Bersamaan itu, Wali Kota Metro Wahdi mengapresiasi gelaran Konferkot 7 PWI Kota Metro. Ia menilai hadirnya PWI sebagai pilar keempat demokrasi maupun mampu memberi warna bagi bumi Saiwawai. Yang pertama, PWI adalah merupakan 4 pilar demokrasi, 4 pilar pembangunan. Yang kedua, PWI sebagai media civil society yang mewakili koreksi terhadap kelembagaan. Maka 4 pilar itu yang menyangga lebih kokoh. Konferensi ini harus menghasilkan sesuatu dan nilai-nilai yang bermartabat, bermoral, beretika, serta memberikan warna dalam membangun di kota Metro. Tak hanya itu, Wahdi juga menilai pembangunan di Metro dapat berjalan dengan baik berkat keterlibatan insan pers, berperan dalam memberitakan sesuatu hal yang positif. Demokrasi 4 pilar pembangunan. Yang kedua, PWI sebagai dalam ini media adalah civil society yang mewakili koreksi terhadap kelembagaan itu Pak. Ya 4 pilar, 4 itu yang menyangka lebih kokoh. Dari pemerintah sendiri Pak Wali, ya, untuk pembiayaan media mungkin ada peningkatan mungkin. Pembiayaan tentu kita harus sama-sama. Ini era transparansi sebenarnya. Kalau teman-teman melihat anggaran APBD, MBBD Kota Metro itu yang notabene tidak terlalu besar, tapi upaya, maka sekian persen biasanya dia diperuntukkan pembangunan. Baru yang lainnya tentu. Tapi ingat loh, pembangunan pilar pembangunan, media kan ada pilar pembangunan. Termasuk juga apa? Termasuk beberapa lembaga swadaya. Maka ada yang disebut hibah. Hibah boleh diberikan, sangat boleh, tapi harus dipertanggung jawab. Saya kira hal ini. Yang lain sehubungan juga dengan fasilitas, ya kemampuan. Saya kira kemampuan daerah itu penting. Pak Wali, harapan kita. Ada pesan khusus dari Pak Wali kepada PWI? Iya dong, harus konferensi ini harus menghasilkan sesuatu. Nilai-nilai tadi itu yang bermartabat, ya, bermoral, beretika. Dia memberikan warna lah tidak juga untuk pembangunan di Kota Metro. Nggak mungkin kita nggak bisa berjalan kalau nggak ada koreksi, kontrol sosial dan sebagainya. Itu peran media. Yang kedua, peran media juga memberitakan sesuatu yang positif. Jadi kita tentu berpikir selalu positif thinking. Sistem thinkingnya kan selalu positif. Karena ini mempengaruhi sudah satu daerah. Bila satu daerah itu memang menghasilkan sesuatu prestasi yang baik dan menjadi satu percontohan sangat baik direplikasi oleh daerah lain. Kita ingin memajukan Lampung. Jangan sampai Lampung itu jalan sendiri-sendiri 15 kabupaten kota. Nah, media kan gitu kan. Artinya masukan dari pemerintahan media itu perlu juga ditindaklanjuti ya Pak Wali? Loh, media itu kan memerintah. Ya kan matanya di mana-mana, telinganya di mana-mana. Kalau pemerintah kan ada yang berjalan dengan aturan. Tetapi itu tadi tentu tidak boleh menabrak aturan. Karena itulah pegangan kita. Jadi pemerintah itu menjalankan regulasi kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat persatuan. Pemersatu udah. Jadi semua harus dirangkul. Coba Pak Wali.
Berikut struktur kepengurusan PWI Kota Metro di periode 2024-2027. Penasehat 1 ada Harbian Syah, 2 Naim Emel Perhana, 3 Suprayogi, Penasehat 4 Abdul Wahab, Penasehat 5 Setia, Penasehat 6 Yuzar Ansori, Penasehat 7 ada Arif Budi Sulistyo, Penasehat 8 Ali Imran Muslim, dan Penasehat 9 ada Bambang Hermanto. Ketua ada Rino Panduwinata, Wakil Ketua Rizwan Saputra, Sekretaris Adipati Opi, Wakil Roland Sanjaya, Bendahara Dedi Saputra, Wakil Bendahara Bambang Pamungkas. Dan ada seksi organisasi. Yang pertama ada Hermiza, 2 Haryanto Putra Lasai, dan 3 Ria Rizky Amelia. Ada seksi pendidikan, yang pertama Angga Nurdiansah. Seksi pendidikan kedua ada Armi Pratama, dan 3 Misaf Kandiansih. Ada seksi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Yang pertama ada Edi Suranto, dan 2 Rendro Pratikno. Seksi pemerintahan, hukum, hankam, dan politik. Pertama ada Haji Darmanto, 2 Soni Samata, dan 3 Gatot Subroto. Seksi pariwisata, seni, dan kebudayaan. Yang pertama ada Johan Syah, kedua ada Yoyo Wahyudianto, dan ketiga ada Efril Hadi. Seksi pengelolaan dan aset, pertama ada Martin Pasukodewo, 2 ada Asep Mustafa, dan ketiga ada Aliando. Seksi kedaulatan, pertanian, dan perikanan, yang pertama ada Ade Gunawan Yulianto, seksi kedua Richard Mailedi, dan ketiga Indra Simanjutak. Selanjutnya ada seksi hubungan masyarakat dan antar lembaga. Pertama ada Andrio, kedua Mzen, dan seksi ketiga ada Saheri. Selanjutnya ada seksi pemuda dan olahraga, yang pertama ada Indarjo Gunawan, 2 Mojes Rotama, dan yang ketiga ada Deki Akta Winandar. Seksi dokumentasi dan publikasi, yang pertama ada Freddy Kurniawan Sandi, kedua Ferdi Genta Pratama, dan yang ketiga ada Ahmad Eka Saputra. Seksi media online atau cyber, pertama ada Roni ZA, kedua ada Arif Purnomo Adi, dan ketiga ada Samino, yang keempat ada Agung Heri Santoso. Metro ceria. Ya. 2, 3. Lampung kita ya. Oke. Metro ceria. Ya. 2, 3. Lampung kita ya. Oke. Metro ceria. 1, 2, 3. Lampung kita ya. Dari Kota Metro, Rizwan melaporkan. Mohon dukungan para pemirsa channel kami, di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.